warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leni Rumianti. Kali ini kita akan meneruskan materi sebelumnya tentang mekanika fluida untuk part 2, yaitu tentang viskositas. Nah, apa itu viskositas? Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Kita akan simak bersama-sama untuk pertemuan kali ini. Sama dengan sebelumnya, pada saat saya menjelaskan tentang tegangan permukaan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa Anda respon untuk di komentar chat live-nya. Seperti itu ya. Mari kita simak bersama-sama di sini untuk bagian yang kedua di sini. Nah, viskositas itu apa sih? Nah, mungkin Anda masih agak bingung ya, atau sebenarnya sudah pernah bertemu mungkin di waktu kelas 2 SMA seperti itu. Di sini viskositas itu erat kaitannya dengan fluida. Sebelum kita membahas ke sana, kita akan ilustrasi sebentar. Saya memegang sebuah spidol, ini Anda sudah tahu. Pada saat saya gerakan di tembok yang memiliki permukaan kasar, pada saat saya gerakan ke atas, dengan otomatis karena permukaannya dia kasar, maka di situ akan ada namanya gaya gesek. Nah, gaya geseknya ini kalau saya gerakan spidolnya ke atas, maka otomatis gaya gesek akan melawan dari arah gerak benda. Kalau geraknya ke atas, otomatis gaya geseknya ke bawah. Pun sebaliknya, jika saya gerakan spidolnya ke bawah, maka gaya geseknya akan ke atas. Itu sama juga terjadi pada fluida. Fluida itu adalah sesuatu yang mengalir. Contohnya apa? Contohnya pasti air. Karena air bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah cuma dengan air? Tidak. Kenapa? Karena yang kita hirup seperti udara juga mengalir. Dia adalah contoh dari fluida juga. Nah, jadi sama. Jadi benda yang bergerak pada air maupun pada udara itu akan mengalami gaya gesek. Nah, gaya geseknya pun sama. Dia akan berlawanan arah dengan dengan gerak bendanya. Nah, di sini untuk viskositas sendiri adalah apa? Tadi kan udah dikasih clue ya, clue-nya kaitannya dengan gaya gesek. Nah, apa itu viskositas? Definisinya adalah kecenderungan untuk menghambat aliran fluida. Nah, ini adalah definisi tentang viskositas. Jadi dia menghambat aliran fluida. Fluida di sini tadi ya, sesuatu yang mengalir, bukan saja air. Nah, di sini kaitannya dengan apa? Di sini kaitannya yang tadi sudah saya bahas bersama-sama itu adalah dengan gaya gesek. Antar siapa? Antar lapisan fluida. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini antar lapisan fluida. Nah, di sini tadi saya sudah memberikan contoh. Di sini jika dia ternyata kita ambil contohnya udara, maka di sini yang menyebabkan viskositas apa? Yang di sini yang menyebabkan viskositas adalah tumbukan antar molekul. Nah, itu yang menyebabkan gaya geseknya. Ini ya, nanti ada gaya geseknya. Kalau dia air, misalkan zat cair bukan cuma air ya. Apalagi contohnya? Bisa bensin, bisa air susu, banyak lagi contohnya. Nah, di sini zat cair ini apa yang menyebabkan gaya gesek? Di sini adalah gaya yang tadi kita bahas di tegangan permukaan, apa? Betul sekali, gaya kohesi. Nah, ini antar molekul juga ya. Nah, ini adalah kaitannya tentang viskositas. Jadi viskositas itu berkaitan tentang fluida. Fluida yang kita bahas di sini adalah fluida statis. Yang yang nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, di sini untuk tadi ya, di sini kita akan mencari, kalau kita sudah tahu viskositasnya, di sini kan ada udara, ada zat cair, begitu kan ya.
Nah, di sini kaitannya selain tentang gaya gesek, apalagi kaitannya? Di sini kaitannya juga bisa dengan di sini ya. Di sini kaitannya yang kedua, di sini juga bisa kaitannya dengan kerapatan. Nah, di sini kalau seumpamanya udara sama air misalkan, rapatan mana? Nah, bisa ditebak ya, pasti rapatan air. Jadi kalau rapatan air, otomatis viskositas dari si air itu lebih besar daripada viskositas di udara gitu. Karena kaitannya dengan kerapatan. Jadi di sini untuk zat cair pun berbeda-beda viskositasnya. Misalkan air, kemudian kita bandingkan dengan dengan bensin, kemudian kita bandingkan dengan darah, itu kan sama ya. Kemudian kita bandingkan dengan madu. Sama di situ, semakin dia rapat atau semakin dia kental, maka di situ viskositasnya akan semakin besar. Nah, tahap selanjutnya kalau kita sudah tahu apa itu definisi tentang viskositas, kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi di sini, kemudian kita harus bisa menentukan atau menghitung si viskositas itu sendiri. Nah, di sini kita akan gambarkan. Jadi di sini ya ada kita contohkan ya. Dikasih contoh. Di sini ada dua aliran. Kita menggunakan pipa. Pipanya sama ya di sini. Kita misalkan gambarnya sama. Kemudian di sini dari sini ke sini adalah panjang dari si pipa. Kemudian yang di sini adalah tekanan udara 1. Sama ya di sini. Kemudian di sini adalah tekanan udara yang kedua. Kemudian di sini kita ambil saja luasnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mencari berapa viskositasnya dari tadi aliran pertama dan aliran yang kedua. Nah, aliran yang pertama di sini kita akan beri seperti ini. 1, kemudian 2, kemudian 3, 4 dan 5. Dimana di sini saya menggambarkan, jika tidak jelas di laptop Anda atau handphone Anda, di sini saya menggambarkan panjangnya itu sama. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini berbeda. Di sini 1, kemudian di sini 2, kemudian di sini 3, kemudian 4 dan kemudian 5. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya, bahwa kalau yang pertama tadi panjangnya sama, sedangkan yang kedua panjang anak panahnya itu semakin dia menuju pinggir dengan batas permukaan dia akan semakin kecil. Jadi semakin dia tengah dia semakin besar. Nah, kalau gambarnya seperti ini bisa dilihat ya, bisa dipastikan bahwa di sini kelajuannya adalah sama. Seperti itu. Kalau kelajuannya sama, kenapa? Kalau kelajuannya sama, maka di sini kaitannya dengan viskositas itu yang dicari adalah mu-nya yaitu koefisien viskositas itu sama dengan 0. Kalau seperti ini. Kenapa kok 0? Tadi karena V-nya sama, dia tidak memiliki kelajuan. Nah, kalau seperti ini alirannya, ini biasa disebut sebagai aliran ideal atau laminer. Dimana di situ kita akan mengabaikan interaksi antar molekul yang ada di dalam. Nah, seperti ini ya. Ada nggak? Sebenarnya nggak ada, cuman kita menganggap dia sebagai ideal. Nah, selanjutnya kalau yang di sini sudah kelihatan antara kelajuan yang satu dengan yang lain itu berbeda, maka di sini otomatis ada. Di sini mu-nya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Bisa dilihat ya, semakin ke pinggir di sini, semakin di pinggir, maka di sini viskositasnya akan semakin besar atau kecil. Nah, dia akan semakin, kalau ininya semakin kecil, maka dia viskositasnya akan semakin besar. Kalau kelajuannya semakin besar, maka viskositasnya akan semakin kecil. Jadi dia berbanding terbalik. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini V-nya kecil. Nanti dikirain volume, bukan volume ya. Maaf. V-nya itu adalah kelajuan, jadi V-nya di sini kecil. Yang di atas juga kecil. Jadi semakin dia ke pinggir, kelajuannya akan semakin kecil. Sedangkan yang di tengah itu ini Vmax-nya. Kelajuannya maksimum. Nah, kalau seperti ini berapa mu-nya? Nah, di sini sudah pasti dipastikan mu-nya tidak sama dengan 0. Nah, yang seperti ini namanya adalah aliran sejati atau disebut juga
aliran turbulen itu pasti punya viskositasnya itu beda-beda tergantung di mana letaknya. Kalau yang seperti ini gimana Bu? Tadi nyari rumusnya. Jadi nyari rumusnya adalah di sini rumusannya, atau ke sini ya, biar enggak ini. Rumusannya di sini adalah mu sama dengan di sini ya P1 dikurangi P2. Di sini ya P1 dikurangi P2 dikalikan dengan A dengan luas penampangnya dibagikan dengan 8 PVL gitu. Nanti kalau mau dapat rumusnya dari mana nanti kita bahas ya. Kalau ada yang penasaran, Bu dari mana Bu, kita turunkan. Kalau hari ini kita ambil aja. Jadi lebih memudahkan Anda ya. Jadi di sini cara mencari koefisien viskositas di sini adalah di sini ya. Di sini adalah tekanan yang pertama, kemudian tekanan yang kedua. Di sini adalah luas penampangnya, bentuknya adalah pipa, tabung ya di sini. Kemudian di sini A-nya ini adalah panjang tabung, V-nya itu tadi kelajuannya. Seperti itu, kelajuan dari si zat cairnya. Nah, selanjutnya ini adalah rumus yang pertama ya. Nah, selanjutnya karena tadi kalau seumpamanya kita mencari, ada lagi kaitannya dengan apa? Yang biasa dijadikan dalam suatu praktikum adalah tadi ada suatu ini ya. Biasanya ada beberapa zat cair, misalkan di sini ada air, kemudian ada sirup, kemudian ada madu, seperti itu. Kemudian Anda akan memasukkan sebuah kelereng. Nah, kelerengnya itu dimasukkan ke dalam tadi tiga jenis larutan tadi. Nah, nanti akan ditanya mana viskositasnya yang paling tinggi. Sudah pasti ketahuan ya viskositasnya mana yang paling tinggi. Nah, tapi di situ kan kita akan menjelaskan. Jadi dari mana cara mencarinya? Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa kelajuan di sini kan berbanding terbalik dengan viskositas. Jadi kalau kelajuannya tinggi, maka di sini viskositasnya akan lebih rendah. Pun terbalik, jika di sini rendah, pasti di sini koefisiennya akan semakin tinggi. Nah, tadi kalau bentuknya kelereng, tadi kan kita langsung bentuk kelereng. Ini untuk rumusan yang pertama. Untuk rumusan yang kedua, kalau bentuknya kelereng gimana Bu? Jadi misalkan saja kita contohkan di sini ya, kita ke sini, biar tempatnya agak lebar. Di sini ada kelereng. Nah, kelerengnya kita masukkan. Jadi otomatis dia akan ke sini ya. Nah, karena di sini kaitannya di sini ada fluida, maka di sini ada apa lagi? Di sini ada kesana lagi, begitu kan ya? Di sini ada apa? Ada W-nya di sini ya. Oke, ada beratnya, kemudian ada FA-nya. Kemudian ada apa lagi? Di sini juga ada. Ya, di sini jadi bawa gaya gesek itu sama dengan W dikurangi FA. Maaf ya, gini. Nah, jadi gaya gesek yang dialami oleh si kelereng ini adalah gaya berat dikurangi dengan gaya Archimedes, FA. Gaya Archimedes karena ini kaitannya dengan si cairan. Balik lagi ya ke mekanika fluida. Di sini V-nya kita tulis 6 P nu RV seperti itu. Kemudian ini sama dengan W-nya di sini adalah tadi sama dengan massa dikali gravitasi. Kemudian gaya Archimedes di sini adalah rumusnya V. Kita lihat ya di sini V, di sini kita tulis benda ya. Di sini massa benda, G-nya sama ya, percepatan gravitasi mau benda mau cair itu sama, jadi tidak perlu ditulis. Kalau yang di sini adalah si rho V G, bener nggak? Oke, di sini rho-nya adalah rho cair, rho air, kemudian V-nya itu V air juga ya. Oke, V airnya. Kemudian percepatan gravitasi rho Vg itu adalah rumus dari hukum Archimedes. Dibuka lagi ya yang mungkin lupa. Nah, kemudian di sini ini sudah kita ambil karena tadi ya bentuknya ini kelereng, di sini adalah kelereng. Oke, selanjutnya di sini kita rubah lagi M ini massa bendanya tadi yang sama dengan tegangan permukaan tadi, ini berubah menjadi rho benda dikalikan tadi ya. Tadi kan rho itu sama dengan M per V. Jadi kalau ditanya massa benda itu adalah
rho benda, maaf ya, rho benda dikalikan dengan volume benda, ya kan? Volume bendanya kemudian dikurangi rho air, V-nya, oh maaf ya, ini bukan V benda, ini V bendanya, maaf, ini V bendanya. Oke, V benda ya. Jadi gaya apu yang dialami oleh si benda. Kemudian di sini G. Oke. Seperti itu. Kemudian di sini kita mau mencari nu-nya. Jadi nu itu sama dengan, ini kan ada yang sama. Di sini kita lihat apakah ada kesalahan. Oh iya, maaf, di sini masih ditambahkan G ya. Karena tadi ini saya ganti, ini menjadi ini. Nah, saya kasih bulat ya. Kemudian dikalikan dengan G. Di sini yang sama adalah rho apanya? Oke, VB-nya ya. VB-nya kita keluarkan. VB dengan G. Oke ya, VB. Jadi volume benda dikalikan dengan percepatan gravitasi, yang dibedakan adalah rapat massa jenis si benda dikurangi massa jenis si cairannya. Oke ya. Seperti ini. Kemudian di sini kita bagi dengan 6 VRV. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini tadi ya, kalau dia bentuknya kelereng, maka V bendanya, volume bendanya itu adalah 4/3 VR pangkat 3. Seperti itu, karena dia bentuknya bulat, si kelereng, maka kita masukkan lagi di sini. Di sini kita ada yang bisa di ini ya. Kita mu-nya sama dengan V bendanya, ini dirubah ke sini. Volume benda karena dia bentuknya kelereng, jadi 4/3 VR pangkat 3. Jadi di sini masih ada sisa apa nih? Jadi di sini 3 kali 6 adalah 18. Jadi diperkecil lagi, jadi 4-nya dibagi 2. Jadi 4-nya dibagi 2 adalah 2. Kemudian 6 dikalikan 3 itu adalah 18. 18 dibagi 2 itu 9. Oke ya, seperti itu. Kemudian V-nya di sini, V-nya habis karena udah dicoret yang di atas. Kemudian R-nya masih ada 1. Jadi R kuadrat kemudian dikalikan G. Ya, karena di sini habis 1, kemudian di sini V. Dikalikan rho benda dikurangi rho air. Nah, seperti itu. Jadi saya kasih di sini ya. Jadi rumus yang pertama ini persamaan yang pertama, persamaan yang kedua di sini mu sama dengan di sini adalah 2/9. Kemudian R kuadrat dikalikan G per V dikalikan rho benda min rho air. Nah, ini oke, seperti itu. Nah, ini adalah materi kita untuk yang pertama. Oke, untuk pertanyaan saya kasih pertanyaan satu saja. Di sini ada air, kemudian ada madu, ada darah, kemudian ada sirup. Nah, kemudian yang kelima ada apa lagi? Darah, sirup, ada oli. Oke. Nah, dari sini manakah? Oke, di sini manakah yang akan apa namanya? Dari nomor 1 sampai nomor 5 urutkan apa namanya viskositas terkecil sampai terendah. Ingat terbesar sampai terkecil. Jadi besar dulu. Misalkan jadi begini ya. Misalkan jadi A, kemudian M, D, S, O. Jadi di sini yang paling besar. Sedangkan di sini yang paling kecil. Nah, silakan dijawab. Saya beri waktu Anda untuk menjawab. Silakan diurutkan viskositas yang paling besar ke paling kecil. Dari yang pertama larutannya adalah zat cairnya adalah air, kemudian yang kedua adalah madu, kemudian yang ketiga adalah darah, kemudian yang keempat ada sirup, dan yang terakhir ada oli. Jadi mana yang paling besar ke yang paling kecil? Kita sambil menunggu ya. Di sini kita kasih keterangan seperti tadi. Keterangannya, jadi mu itu adalah koefisien
Newton sekon per meter pangkat 2. Betul tidak? Sebentar saya seperti itu ya. Nanti coba dikoreksi ya, betul atau salah satuannya. Saya sedikit-sedikit lupa. Kemudian di sini kita ambil R-nya masih sama tadi ya. R-nya di sini adalah jari-jari. Saya pakai satuan SI aja ya. Nanti kalau mau dibikin ke satuan British Anda bisa cari sendiri ya. Satuan jari-jari di sini adalah M, kemudian G-nya itu sama. Percepatan gravitasi yaitu meter per sekon kuadrat. Selanjutnya V itu adalah kelajuan meter per sekon. Betul meter per sekon ya. Kemudian rho benda itu adalah rapat jenis benda, rapat jenis atau massa jenis benda. Satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Kemudian rho air itu adalah rapat jenis air. Satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Oke, seperti itu. Apalagi yang perlu disampaikan? Sepertinya cukup untuk pertemuan yang kedua. Terima kasih untuk jawabannya sudah stop ya. Nanti akan saya lihat mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang kedua, selanjutnya untuk yang part 3 yaitu tentang contoh soal. Sekian untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.